Tema yang diangkat malam ini adalah keluargaku, sorgaku. Siapa yang ingin keluarganya menjadi sorga? Ya, semua ingin keluarganya menjadi sorga ya saudara. Nah, dan kebanyakan orang itu ketika menikah dia membayangkan ya satu mimpi bahwa dia akan memasuki kebahagiaan dalam pernikahan. Ya, semua orang bermimpi menikah itu untuk bahagia. Ya, dan ketika menikah banyak yang kaget. Waduh, ternyata kok pernikahan seperti ini. Dulu ada seorang gembala, dia bilang kepada saya begini, "Bu, saya itu kalau berkati orang nikah, saya dalam hati berkata gini, selamat masuk neraka." Ya, karena dia bilang, ya menikah itu ya bagi saya masuk dalam neraka, Bu. Itu gembala loh. Terus saya bilang, loh Bapak kenapa berkata seperti itu? Iya, karena memang banyak orang itu termasuk saya masuk dalam pernikahan ternyata tidak bahagia. Saudara, saya selalu berkata juga kepada anak-anak muda yang mau menikah, saya bilang jangan pernah bermimpi menikah untuk bahagia. Langsung diam semua. Ya, jangan pernah bermimpi menikah itu untuk berbahagia. Kenapa? Yang pertama karena konsep bahagia kita dengan konsep bahagia Tuhan itu beda. Amin apa amin? Ya, kita ini kebanyakan nonton drama Korea. Jadi bayangan kita tentang kebahagiaan itu kalau suami itu nurut seperti yang kita mau, istri itu nurut seperti yang kita mau, anak-anak juga nurut seperti yang kita mau, ya itu konsep bahagia kita. Dan ketika kita memasuki rumah tangga, baru kita lihat, waduh ternyata ya tidak seindah yang aku harapkan. Pernikahan itu tidak seindah drama Korea, tapi juga tidak sesedih film India. Ya, percayalah saudara, yang penting ada Tuhan di sana. Saya ini dari dulu berdoa Tuhan ya, bagi yang muda-muda juga di sini, yang belum menikah berapa banyak, yang belum menikah angkat tangan, mau dia jombloan, jomblowati atau anak-anak muda, coba saya mau lihat yang belum menikah angkat tangan. Nggak usah malu kalau ditanya Mbak belum menikah, itu jangan malu. Puji Tuhan, haleluya 12 kali belum nikah. Tepuk tangan buat yang belum menikah. Ya, berbahagialah engkau. Ya, kenapa? Karena engkau masih bisa lama bergumul. Lebih baik lama bergumul daripada cepat-cepat nikah tapi nggak bahagia. Jomblo happy itu lebih penting daripada menikah terus nggak bahagia, karena bahagia dalam tanda kutip saudara ya. Cuma saya mau bilang buat yang jomblo, di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 tahun Tuhan lepas tangan. Jadi harus dengan doa dan puasa itu ya. Tapi enggak saudara ya, Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup kita. Nah ketika saya menikah, saya nggak usah ambil contoh orang lain lah saya berpikir, wah saya menikah nanti masuk rumah tangga tuh bahagia. Ya, dan puji Tuhan saya itu bertemu jodoh tuh di gereja. Kayaknya itu tempat pertemuan jodoh yang terbaik. Ya, jadi kalau tanya orang dulu ketemu di mana Bu? Di gereja. Wih, puji Tuhan banget, rohani sekali toh. Daripada dulu ketemu di mana? Di terminal. Lu mau cari jodoh atau cari preman? Gitu ya saudara. Atau ketemu di mana? Di kuburan. Bersyukur kita ketemu di gereja saudara. Jadi saya punya mimpi waktu itu, waduh menikah nih pasti kalau berantem haleluya. Ya, berantem puji Tuhan gitu ya. Setelah kami memasuki pernikahan ya, saya dan suami, nomor satu kita itu sudah salah duluan. Kenapa? Karena sebuah hubungan itu dibangun di atas dasar komunikasi. Nah saya ini, suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Jadi komunikasi kita sudah salah duluan. Kami memasuki pernikahan saudara, waktu menikah dulunya kan cuma ketemu di gereja, pelayanan bareng, jadi yang manis-manis. Apalagi waktu pacaran itu semua pencitraan. Buat yang masih pacaran di sini ya, ke orang tuh kalau pacaran semua pencitraan, pokoknya yang dikeluarkan tuh ya pokoknya semanis mungkin. Contoh waktu saya sama suami dulu pacaran, kalau makan di Kentucky dulu saudara, kita makan dia tuh pisahin crispy-nya, jadi saya pikir dia nggak seneng. Karena orang Sulawesi itu kalau makan yang enak duluan. Saya ambil saudara crispy-nya, saya bilang ya ampun kamu nggak mau, aku tuh paling seneng. Dia bilang oh iya ambil aja. Jadi setiap kali ke Kentucky begitu dia. Setelah menikah kita pergi ke Kentucky, dia pisahin, saya mau ambil, tangan saya dipukul. Terus saya bilang loh kenapa? Bertahun-tahun aku menahan rasa itu.
Kamu tahu itu yang aku paling seneng. Lah selama ini tak pikir kamu nggak seneng. Dia bilang orang Solo itu kalau makan yang terakhir yang paling enak tuh buat gong. Aduh, ternyata orang Sulawesi sama orang Solo itu beda. Kalau kita makan yang enak duluan, yang nggak enak terakhir, kalau perlu nggak dimakan. Tapi ternyata orang Solo dia makan yang tidak enak dulu, setelah itu yang enak buat gong. Ada yang begitu di sini? Ada ya. Nah itu udah pencitraan. Begitu menikah saya baru tahu, ya ampun ternyata kamu selama ini pencitraan. Iya masih pacaran. Yang masih pacaran di sini buka mata lebar-lebar. Jangan bilang cinta itu buta. Kalau sudah nikah baru buta lah kau. Karena udah nggak bisa dimundur lagi, nggak bisa diganti lagi, sudah terlanjur menikah. Jadi kami menikah, saudara, masuk dalam pernikahan nomor 1. Tadi saya bilang hubungan itu dibangun di atas dasar komunikasi. Kalau komunikasi rusak, maka rusak sebuah hubungan. Apalagi nggak pernah berkomunikasi. Hari-hari ini banyak sekali pasangan suami istri yang komunikasinya itu hancur. Baru mau ngomong aja udah males. Nggak usah angkat tangan di sini, saya tahu banyak. Ya, terlihat dari wajah-wajah saudara. Karena banyak sekali orang dalam pernikahan itu ternyata pencitraan. Nah, setelah kami menikah, saudara, ya masalah komunikasi itu terjadi. Aduh, ya saya itu orang Sulawesi. Saya tuh kalau ngomong orang Sulawesi itu kan di belakang nadanya tinggi. Ketemu dia orang Solo yang ngomong nadanya di belakang rendah. Ya jadi saudara pertama kali menikah tuh saya say itu anu dia datang mbok ngomongi alon-alon wae, ndak usah nesu. Saya bilang aku tuh ndak nesu loh, tapi nadamu tuh nesu. Ora malah jadi nesu tuh saudara. Jadi setiap hari yang jadi persoalan dalam rumah tangga kami itu cuma masalah bahasa. Dia selalu ngomong bahwa itu belajar ngomong Jawa. Gimana caranya ngomong Jawa? Saya ini dibesarkan ya puluhan tahun di Sulawesi dengan ngomong yang sudah seperti ini. Saya nggak bisa kayak begitu. Dia bilang ojo ngomong ora iso, ngomong o iso. Aku bilang ora iso, ngomong o iso. Lah dari mana saya memulai? Kalau ngomong itu orang Solo nada bawahnya itu belakang itu turun. Jadi saya itu selalu mengingat-ingat setiap kali ngomong, sayang kamu sudah makan. Aduh saudara, jadi wagu ya, bagaimana ya orang Jawa bilang itu ya. Terus saya ada di lingkungan Solo. Sebelum saya menikah pun sudah lama tinggal di Solo. Jadi ketika menikah pun saya sudah banyak belajar kata-kata itu yang bahasa Jawa. Ketika menikah saudara ya jadi kan terbawa-bawa ya. Saya tuh kalau ngomong pakai bahasa Jawa dia marah. Jangan pakai bahasa Jawa say, kelihatan kasar banget kamu tuh kalau ngomong bahasa Jawa. Ya jadi saya ngomong sama maknya, mak kowe wis mangan? Dia bilang kamu nggak bisa ngomong sama orang tua model begitu. Lah terus gaya apa? Ya kalau kamu mau belajar bahasa Solo ya belajar sekalian. Setiap hari saudara kita tuh cuma ribut soal bahasa. Ternyata panas sekarang ya. Saya pikir dingin loh saudara. Salah kostum ini ya. Kalau ada yang bawa tisu boleh tolong saya dong. Ya berarti nih hadiratnya mulai terasa ini saudara ya. Lalu akhirnya ya saya itu mencoba saudara. Ya saya bilang, dia selalu ngomong, ya coba jangan bilang terima kasih bu, jangan bilang ora iso, ngomong iso, coba baru bilang ndak iso. Jadi saudara, aduh saya itu tiap hari stres, dituntut untuk dari segi ngomong aja saya harus mengikuti. Ya dia bilang karena kasar banget loh, kamu tuh kelihatan gini. Saya bilang ya kamu tuh kan menikahnya sama Debbie Basdir, bukan Sri Rejeki. Kalau dari dulu kamu mau cari istri yang seperti itu, mbok kenapa kamu nggak nikah sama orang Jawa? Belajar aja say, ngomong isa. Jadi kita ini sebagai sepasang sepatu selalu bersama tapi nggak bisa bersatu. Ya tapi ya sudahlah, saya dituntut untuk menjadi seperti itu. Ya saya cuma bisa nyanyi waktu itu. Aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Pret. Menjadi seperti yang dia minta ya. Hari ini kita menikah lalu kita masuk dengan tuntutan demi tuntutan. Istri nuntut suami seperti ini, suami nuntut istri seperti itu, yang ada keributan. Lalu saya berpikir ya udah besok saya coba deh jadi orang Jawa supaya dia seneng. Bangun pagi-pagi saya bangunin dia, Mas.
Ya, Mas, tangio Mas. Panjenengan arep dahar saiki piye? Dia bangun kaget saudara. Dia bilang, ngopo toh non? Mboten nopo-nopo. Monggo dahar. Dia tuh gini, saya biasa wae. Mboten nopo-nopo Mas. Saudara satu hari sampai siang dia udah gini. Saya biasa wae. Ngene iki sing mbok karep gitu. Dia saudara udah stres sampai malam. Mau tidur, monggo Mas. Turuse. Akhirnya dia bilang, "Say, wes to say." Terus saya bilang, "Lah kowe mau Debbie Basir apa Sri Rezeki?" Gitu kita harus pastiin dulu daripada nanti dia tuntut-tuntut saya terus. Terus dia nyanyi sama saya, "Benar ku mencintaimu, tapi tak begini." Jadi saya pastiin lagi, jadi Debbie Basir atau Sri Rezeki. Baru dia bilang, Debbie Basir wae. Berarti mulai sekarang tidak ada tuntutan loh ya soal ngomong. Saudara, ternyata menjadi sama seperti yang kita mau, bukan itu yang membuat kita tuh cocok. Ya, ketika saya berusaha menjadi seperti yang suami saya mau dalam soal bicara, apa yang terjadi? Bukan jadi cocok kita, dia mau gila, saya mau sinting. Karena saya berusaha hanya untuk menyenangkan dia. Ya, tetapi saudara, saya mau bilang sampai hari ini saya dan suami saya tuh enggak cocok. Sampai detik ini. Di sini ada yang menikah cocok? Angkat tangan tolong. Yang cocok. Artinya tidak pernah berantem seumur hidup. Cocok terus kami menikah, Bu. Dari pertama menikah tidak pernah berantem, cocok terus kami. Ada? Kalau ada angkat tangan. Kita doakan supaya terangkat hidup-hidup ya Pak. Seperti Henok saudara. Ya. Menjadi cocok itu bukan berarti menjadi sama satu bahasa. Saya sama suami saya sampai hari ini tidak cocok. Cuma satu yang mencocokkan kami yaitu firman Tuhan. Kenapa Alkitab berkata jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya? Karena engkau akan menemui kesulitan. Pernikahan itu ketika kita itu nggak tunduk pada firman, itu celaka. Itu yang kayak pendetanya bilang, selamat masuk neraka. Tidak mungkin akan menjadi sorga. Ya, ketika kita menempatkan firman Tuhan sebagai tolak ukur dalam rumah tangga kita, itulah yang akan membuat kita tuh bahagia. Bukan bahagia dengan konsep kita. Konsep kita, makanya tadi di awal saya bilang jangan pernah bermimpi untuk memasuki sebuah pernikahan dengan kata bahagia, dengan konsep bahagianya kita. Karena bahagianya kita dengan bahagianya Tuhan itu beda. Bahagianya Tuhan tuh apa? Alkitab berkata, berbahagialah kamu apabila kamu tuh jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu penuh dengan pengharapan. Jadi masukilah sebuah konsep pernikahan. Bayangkan saudara, dua orang menjadi satu. Kan konsep Tuhan Yesus pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Kenapa bisa 1 tambah 1 sama dengan 1? Dimanapun jumlah dan hitung-hitungan matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa bisa jadi 1? Separuh saya mati, separuh suami saya juga mati. Baru kita tinggal separuh, ketemu separuh, maka bisa jadi 1. Tapi dalam pernikahan, dalam konsepnya itu semua orang pengennya tetap 1. Ini loh aku. Ya, ini loh saya, ya. Ketika kita masuki konsep pernikahan dengan konsep kita sendiri, maka kasihan anak cucu kita itu pasti menderita. Saudara, banyak orang memasuki pernikahan dengan dosa-dosa masa lalu yang tidak dibereskan, kepahitan masa lalu, kepahitan luka batin yang tidak selesai. Itu akan menjadi akar di dalam sebuah rumah tangga, itu bisa hancur. Dulu ketika saya menikah dengan suami, tanpa saya sadari saya ini ternyata masih membawa luka batin. Ya, dulu saya tuh dari kecil papi itu kalau mukul itu kan, waduh, ya saya kalau dipukul tuh saya sampai merayap-merayap minta ampun juga nggak diampuni, badan saya sampai biru-biru dipukulin. Kalau dipukul tuh dijambak rambut itu saudara, diseret begitu. Jadi saya penuh dengan luka batin ternyata. Sehingga mulai remaja ya saya mulai jatuh dalam pergaulan yang tidak benar sampai akhirnya saya mau bunuh diri dan di situ Tuhan Yesus selamatkan saya.
Ketika saya terima Yesus, saya diusir dari keluarga, ya, dan itu juga ternyata luka yang lama nggak sembuh, ditambah lagi papi saya menyuruh saya untuk tinggalkan keluarga. Kalau kamu pilih Yesus, kamu tinggalkan rumah ini dan jangan anggap kamu punya keluarga. Dan ternyata saya sudah pelayanan, tapi saya masih membawa luka batin itu di dalam hati saya. Ketika kami memasuki rumah tangga, saudara, yang ada bukan sorga tapi neraka, ya. Dan kasihan suami saya ketika kami menikah, saya itu menjadi orang yang tersinggung sedikit, saya marah. Dan bukan cuma itu, anak-anak saya tuh waktu masih kecil, wah itu kena siksaan banget, karena saya pengen balas dendam. Kalau saya pukuli mereka, saudara, udah saya pukul begitu rupa, mereka nangis. Selalu yang dari mulut saya itu ngomong apa? Apa yang opa dulu bikin sama mami, gak ada apa-apanya sama apa yang mami bikin sama kamu. Dan luka batin itu, saudara, ya terus mempengaruhi karakter saya. Sampai saudara saya menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah marah. Saya kalau marah, tersinggung, padahal kan suami saya itu udah halusnya seperti itu. Tapi kalau saya tersinggung sesuatu, saya bisa tersinggung sama ipar, tapi saya marahnya sama dia. Saya pergi dari rumah, saya bawa waktu itu anak saya masih umur berapa hari loh. Saya pergi dari rumah seharian, saya tidak kabarin dia, saya ke tempat teman saya matiin HP. Teman saya bilang, kasihan loh suamimu pasti cariin kamu, biarin, biar dia tersiksa. Jadi saya senang kalau suami itu tersiksa. Itu pengaruh luka batin. Ya, dan akhirnya saya kalau tersinggung, saya benturin kepala saya ke tembok, ya, saya marah, saya ngamuk, saudara. Mungkin suami saya bisa cerita kali di sini ya. Kita panggil suami saya, ya, setuju? Saya. Ya, biar lebih kalau dia ceritakan tuh lebih menjiwai, ya. Bagaimana dia menghadapi seorang Debbie Basir yang dulu. Korban ini korban. Jangan ditiru, adegan berbahaya ini. Shalom. Ya, mau saya sebelum saya ceritakan itu, waktu menikah pertama kali, saya punya cita-cita punya keluarga yang seperti tema pada hari ini. Keluargaku adalah surgaku. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya mau membangun keluarga yang benar-benar surga. Setiap dambaan, setiap kita pasti pengen keluarga itu yang surga. Ada surga di dalam keluarga. Tetapi sewaktu saya menikah, saudara tahu bahwa saya hamba Tuhan, dia hamba Tuhan. Pastikan surga terjadi, ya kan, ketemunya di gereja. Tapi apa yang saya alami waktu itu, pernikahan kita waktu awal-awal, yang pertama tadi bahasa, yang kedua saya temui waktu pacaran memang berbeda, tapi sewaktu menikah dia ada satu kepahitan yang luar biasa yang belum terselesaikan sama papinya. Cuman itu nggak terlihat karena dia sibuk pelayanan, saudara. Nah, setiap kehidupan kita pasti ada satu hal yang tersembunyi yang kadangkala tidak ditemukan. Nah, itu temukannya waktu setiap dia marah, waktu marah sama selisih paham dengan saya, dia marahnya itu tingkat tinggi, saudara. Dia benturkan kepalanya ke tembok. Ini jadi semua orang nggak tahu, cuman saya dengan dia. Saya juga mau ngomong sama siapa bahwa kita hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan, tapi ternyata kayak gini, dia benturkan kepala, terus dia marah, terus habis itu dia pergi. Setiap kali salah paham kayak gitu, saya mikir gini, Tuhan, keluargaku adalah surgaku, pupus harapan buat saya. Tapi apa boleh buat, kita hamba Tuhan, dua-dua hamba Tuhan, saya mau terbuka sama siapa? Nggak ada, oh ini hamba Tuhan, kehidupan hamba Tuhan kayak gini. Nah, ini ya harus pencitraan kan, ketemu orang harus shalom, padahal di dalam keluarga ya kan, ini terjadi di setiap kita. Bahkan mungkin kita yang sudah hamba Tuhan, mungkin saudara pengerja, mungkin saudara jemaat, tapi hal itu menjadi pergumulan saya. Tiap hari saya berdoa, Tuhan, ada apa keluarga saya ini? Setiap kali salah paham dikit, marahnya tingkat tinggi, marah terus tiba-tiba di tengah perenungan saya sama Tuhan, saya cuma bertanya, Tuhan, saya nggak mau lanjutkan kalau kehidupan saya kayak gini, tapi saya minta dipulihkan dalam keluarga saya. Kemudian satu waktu jam 11 malam kita ngobrol-ngobrol, terjadi salah paham yang tingkat tinggi itu. Kemudian Tuhan ingatkan saya satu hal tentang kepahitan dalam hati. Nah, waktu itu saya tanya, non, dia dalam kondisi dia marah, saya ajak doa, dia nggak mau. Terus terbesit saya bilang sama dia,
coba kamu lihat saya, anggap saya bapakmu. Apa benar kamu mengasihi aku? Coba lihat aku, bilang aku sayang papi. Wah, dia berontak, saudara. Dia berontak. Saya langsung tahu akar permasalahannya ini terletak di dia kepahitan sama papinya. Kemudian malam itu saya layani dia selama dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi, saudara. Itu baru terlepas, dan waktu terlepas tentang kepahitan itu sekarang, sampai sekarang kita nggak pernah berantem. Dan pada satu titik itu kemudian perubahan terjadi, yang tadinya dia sering marah dan bentur-benturkan kepala di tembok udah nggak terjadi lagi. Dan sejak saat itu sampai sekarang malah kita bahkan mau cari-cari kapan kita marah-marahan. Lalu kasih ya. Ya ada sih saudara ya, paling ya namanya salah paham kecil pasti ada, tapi tidak seperti dulu. Dulu kalau salah paham itu saya bisa nggak ngomong sampai berhari-hari. Saya nggak mau siapin dia makan, saya nggak mau, biarin aja. Ya saya juga lagi marah ya, jadi orang sakit jiwa. Saudara, memasuki sebuah pernikahan perlu kita ini sembuh dulu secara jiwa. Banyak sekali orang Kristen tuh masuk dalam pernikahan tapi sakit jiwa. Itu yang kasihan suaminya atau istrinya. Ya, dalam hal ini kalau kita tidak mengerti saudara, maka perceraian. Kenapa tingkat perceraian itu semakin luar biasa? Karena orang tidak mengerti ini saudara. Tuhan itu datang untuk menyembuhkan jiwa kita loh. Ya, kalau kita belajar soal tubuh, jiwa dan roh saudara. Jiwa manusia itu makanya di Alkitab dikatakan selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa. Kenapa jiwa itu perlu? Dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika kami menikah, saya seperti itu, suami saya itu berulang kali ngomong, kamu tuh ada luka batin loh yang belum sembuh, kamu tuh ada kepahitan. Wah, dia ngomong begitu, saya emosi nggak? Makin emosi. Saya bilang sama dia, saya ini pelayanan loh, saya tuh doakan orang yang kepahitan, yang luka batin. Terus kamu ngajarin saya soal kepahitan, soal luka batin? Nggak usah ngajarin saya ini pengkhotbah. Tapi saudara, ternyata Tuhan itu ya tahu suami saya mungkin bergumul buat saya. Suami-suami, kalau ada istrimu yang masih sakit jiwa, jangan angkat tangan di sini. Jangan angkat tangan. Ya, milikilah sebuah kerinduan, udah berkata Tuhan, aku tuh pengen rumah tangga ini pulih. Ketika masih ada salah satu di antara suami istri itu yang rindu supaya kehendak Tuhan itu terjadi dalam rumah tangga itu, tidak ada perkara yang mustahil. Makanya saudara, ya ada seorang ibu datang di ibadah ketika saya khotbah, saya berkata begitu. Ketika masih ada salah satu saja antara suami istri itu yang masih rindu supaya kehendak Tuhan terjadi dalam rumah tangga itu, maka tidak ada perkara yang mustahil. Lalu seorang ibu selesai khotbah, dia datang, dia nangis sama saya, dia bilang, ibu tahu saya sudah mau mengambil keputusan untuk bercerai. Suami saya sudah gugat saya dan saya sudah yakin, yes saya mau tanda tangan karena tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Tapi saya dengar khotbah ibu tadi, saya mau putuskan bu, saya mau naik ke bukit doa untuk berpuasa. Saudara, saya bilang iya bu, ini waktunya untuk engkau mencari Tuhan. Bela dulu rumah tanggamu di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu suami istri? Kenapa kita berdua harus sepakat? Alkitab berkata seimbang. Sepakat karena kita ini akan diberi titipan anak. Kita itu bukan hanya untuk melahirkan anak. Beberapa waktu saudara, ya sekarang ini kita lagi bikin ya satu pelayanan yang berbeda. Saya dan suami mendapat panggilan pelayanan. Kami setiap bulan melayani seminar hamba-hamba Tuhan. Di desa-desa kita bikin, mengumpulkan semua dari berbagai gereja. Setelah itu youth saudara dikumpulkan. Ya, dan beberapa pelayanan youth itu saudara, kita tuh lihat anak-anak kita tuh baik-baik saja loh. Satu kali ketika saya pelayanan di satu gereja, ada seorang pemain tamborin, kelihatan anak ini lugu sekali saudara. Ternyata ketika dia selesai pelayanan, ibu gembalanya itu ngomong ke saya, bu anaknya yang di tengah itu yang main tamborin, ibu lihat anak yang manis kan, cantik, iya. Dia bu kelas 3 SMA tapi sudah 5 kali aborsi. Dan orang tuanya tidak tahu. Dan dia datang kepada saya, dia menghadap, dia mengaku semua dosanya. Saudara bisa bayangkan dalam sebuah keluarga kita nggak tahu. Ternyata anak kita di luar sudah serusak itu. Belum lagi ketika altar call dipanggil maju yang mau coba bunuh diri, 200 anak maju. Yang pernah melakukan percobaan bunuh diri dan orang tuanya nggak tahu, ya.
Kita waktu ditanya kenapa mau bunuh diri, ada yang sudah gagal dengan pacarnya, sudah terlanjur menyerahkan tubuhnya tapi ditinggal. Ada yang diperkosa bapaknya sendiri, diperkosa bapak kandungnya. Dan ini terjadi di dalam gereja, saudara. Di dalam gereja. Kita nggak usah bicara di luar gereja. Ya belum lagi di Indonesia bukan cuma bapak kandungnya, papa rohani. Soalnya kalau ketemu manggilnya papi. Dilarang keras ya para hamba-hamba Tuhan. Deket-deket sama jemaatnya terus manggil-manggil papi, pret. Ya. Sekarang itu yang namanya iblis itu ya tidak main-main menyerang. Ya, kita hamba Tuhannya udah baik, udah bener. Anak kita diserang iblis. Kenapa? Mau menjatuhkan pelayanan. Ya, menjatuhkan pelayanan. Kemarin salah seorang teman saya, dia itu pelayanan, dia bukan pendeta, tapi dia teman kami pelayanan seminar hamba Tuhan, pengusaha. Tapi anaknya dugem, saudara. Anaknya itu tiap malam tuh dugem. Dia di Indonesia, anaknya kuliah di Amerika sini. Tapi kan di Instagram, di mana anaknya itu pamer. Bapaknya itu panggil anaknya, dia bilang, nak, kalau kamu masih mau nerusin cara hidup yang seperti itu, Papa nggak akan suruh kamu berubah lagi. Oke, kamu pilih saja. Papa akan mundur dari pelayanan, atau kamu yang stop. Karena Papa tidak mau melayani kalau anaknya Papa sendiri tidak bisa menjadi berkat. Buat apa Papa di luar hebat, tapi ternyata kamu anaknya Papa, setiap hari kamu dugem, kamu mabuk. Papa yang memilih untuk mundur dari pelayanan, berarti Papa belum layak dan belum bisa menjadi berkat. Akhirnya anaknya nangis di laut Tuhan dan berkata, "Pak, aku yang akan berubah." Dan akhirnya anaknya berubah, meninggalkan dunia itu. Papanya bilang, "Papa tidak mau mempertaruhkan mimbar ini. Buat apa Papa khotbah di mimbar tapi anaknya Papa seperti itu?" Iblis hari-hari ini mencari celah, saudara, menghancurkan keluarga demi keluarga. Gereja akan menjadi kuat ketika keluarga-keluarga di dalamnya itu utuh di dalam Tuhan.